Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi idnin mawajibni fahma amin. Ya, materi kuliah kita ini saya pakai satu slide untuk dua kelas ya, karena saya pegang kelas IC, jadi saya bikin slide-nya satu saja. Tapi penyampaian saya bedakan. Kalau kelas IC ya pakai bahasa Inggris, kalau kelas reguler pakai bahasa Indonesia. Oke, untuk perkenalan ya, nama saya Malik Mustafa, jadi bisa dipanggil Malik. Untuk bidang saya ada di struktur bangunan. Jadi kalau seperti yang adik-adik tahu, di sipil itu kan ada beberapa cabang ya, ada beberapa pembidangan sebenarnya, ada beberapa bidang, antaranya ada struktur ya, bidang saya, kemudian ada hidro, geotek, kemudian menkon, dan yang terakhir ada transportasi. Nah, nantinya di sipil itu adik-adik akan belajar 5 bidang itu, jadi belum dibagi gitu, belum dibagi secara mendalam ya. Nanti akan belajar kelima bidang itu ke depan. Nah, kenapa engineering drawing ini saya ceritakan itu tadi? Karena ini adalah basic, Dek. Nantinya ke depan adik-adik dituntut untuk bisa membaca gambar, bisa memahami gambar, atau bisa membuat gambar. Nah, hubungannya dengan mata kuliah yang ada di sipil, semuanya nanti akan bersentuhan dengan engineering drawing. Jadi ini penting untuk diketahui. Jadi engineering drawing ini atau gambar teknik ini dia adalah basicnya. Basicnya setiap mata kuliah di sipil. Nah, kemudian kenapa engineering drawing? Kenapa ada kata engineeringnya? Kenapa bukan hanya drawing? Jadi kenapa gambar teknik ya? Kenapa gambar teknik? Kenapa ada tekniknya di situ? Kenapa tidak hanya gambar? Nah, sebelum kita membahas itu, kita masuk dulu ke definisinya. Jadi kalau di bahasa Indonesia, engineering drawing itu gambar teknik ya. Oke, itu udah tahu. Kemudian sebelum ke situ, jadi kita bedakan dulu. Jadi ini di kalangan orang awam pada umumnya itu masih banyak yang masih belum bisa membedakan antara teknik dan teknologi. Nah, karena adik-adik ini ada di dunia teknik ya, jadi nantinya kan selama 4 tahun ke depan itu akan bersentuhan sehari-harinya dengan teknik sipil. Di situ teknik ya, bukan teknologi sipil kan. Nah, terus apa bedanya dengan teknologi? Ini sering kebolak-balik orang-orang. Nah, bedanya kalau secara definisi, teknologi itu adalah sarana, Dek. Sarana untuk memfasilitasi kehidupan manusia. Jadi, teknologi itu lebih ke sarana. Kemudian, di sisi lain, kalau teknik atau engineering, itu definisinya rekayasa. Jadi kalau kata engineering itu diartikan, engineering itu kan bahasa Inggris. Kemudian kalau diartikan di bahasa Indonesia, maka dia berarti rekayasa. Jadi secara lengkapnya, teknik atau engineering ini adalah aplikasi dari sains dan teknologi untuk memfasilitasi human life, untuk memfasilitasi kehidupan manusia. Jadi kalau bedanya dengan yang tadi ya, bedanya dengan teknologi, kalau teknik atau engineering ini adalah sebuah proses. Nah, mulai sekarang bisa dibedakan antara teknik dan teknologi. Gitu. Jadi, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, jadi kalau teknologi itu artinya sarana, berarti kan dia kata benda ya, nouns. Tapi kalau teknik atau engineering itu adalah aplikasinya atau proses rekayasanya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, kenapa engineering? Kita menyebutnya teknik ya, teknik. Kenapa teknik? Kenapa engineering? Kenapa gambar teknik? Kenapa bukan gambar teknologi gitu? Karena di mata kuliah ini kita menggunakan
satu proses engineering untuk menghasilkan suatu gambar. Seperti itu kira-kira. Jadi filosofinya kenapa dipilih nama gambar teknik, pengertiannya seperti itu. Jadi kita menggunakan suatu proses engineering di sini, nanti produknya itu adalah suatu gambar. Nah, gambar ini nantinya akan digunakan sebagai panduan ya, panduan untuk bekerja atau basic untuk bekerja, landasan untuk bekerja, baik itu pada proses planning, perencanaan, kemudian proses building atau pembangunan, terus proses maintaining ya, perawatan bangunan, pemakaian, bahkan sampai ke proses penghancuran bangunan atau demolishing. Nah, kalau adik-adik lihat, mungkin sejak 2 atau 3 dekade ini terakhir, itu sudah cukup banyak ranahnya sipil itu sudah meluas, jadi tidak hanya berada di perencanaan, pembangunan, dan perawatan ya, tapi sampai ke demolishing. Kenapa itu penting ada gambarnya? Supaya kita tahu strukturnya di mana saja. Kemudian struktur kritis itu di mana saja, seperti itu ya. Jadi kita bisa mendapatkan titik yang tepat untuk menanam. Kalau misalkan itu metodenya pakai ledakan, nah posisi pemasangan ledakan itu bisa tepat. Kalau misalkan pakai ekskavator, dihancurkan kolomnya, nah kolom yang mana yang paling kritis itu yang dipukul dulu, dihancurkan dulu, itu basicnya untuk bekerja adalah gambar itu sendiri gitu. Jadi penting untuk diketahui ya. Oke, jadi saya mau langsung ke poinnya saja. Intinya ini supaya mudah diingat, engineering drawing itu adalah drawing yang menggunakan size ya, menggunakan size atau ukuran, kemudian dimensi, skala, nah, kadang juga pakai perspektif, tergantung permintaan, dan lain-lain. Tapi intinya adalah ini, ada ukuran, ada skala, dan ada notasinya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara bedanya apa dengan gambar biasanya, nah di gambar teknik ini ada ukurannya, ada skalanya, ada notasinya, ada keterangannya, seperti itu.